Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, 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 luar biasa. Saya hanya senang berwibawa. Ya, baiklah. Pelajaran pada baiknya berdoa ya. Berdoa. Saya minta David Manalu yang memimpin doa kita. Silakan David. Sebelum memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih David atas partisipasi yang memimpin doa kita. Baik, anak-anak sekalian, di situ pembelajaran itu kita akan mengawali pembelajaran doa. Artinya itu kita mensyukuri ya, mensyukuri atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi pada saat ini kita masih boleh melakukan pembelajaran kita seperti biasanya di sekolah kita yang kita cintai ini. Bagaimana ke-12 kehadiran peserta didik kita hari ini? Apakah ada semua? Ada semua, Pak. Iya, ada semua. Oke, mantap. Oke ya, saya senang kalau seperti ini. Semuanya aktif ya, aktif belajar, aktif datang untuk pembelajaran. Nah, dan kalian juga nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses belajar kita. Baiklah, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan. Nah, dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini akan menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, ya, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Iya, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Mengonstruksi cerpen yang memperhatikan unsur-unsur pembangun. Iya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kamu akan Bapak berikan waktu 3 menit untuk berliterasi. Ya, silakan dibuka materi yang kemarin menganalisis unsur pembangun cerpen. Di situ ada lanjutannya, dilihat di bagian materi selanjutnya mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Silakan dibaca, boleh sedang dibuka buku paketnya dan juga boleh dibuka handphone atau gadgetnya, ya, untuk membaca materi tersebut. Nanti setelah saya berikan waktu yang 3 menit, maka akan saya tanyakan nanti apa yang sudah membacakan dari materi tersebut. Oke, silakan dibaca selama 3 menit. Baiklah, untuk menguji hasil dari yang sudah kalian baca, apakah minta si baik, nah, dari yang sudah kamu baca, dari yang sudah kamu pahami, coba kamu sampaikan. Sudah saya pahami dan yang saya baca itu langkah-langkah dalam konstruksi cerpen itu ada 4. Yang pertama, Menentukan tema, ya, kemudian membuat kerangka cerpen, ya, benar, yang ketiga menulis cerpen, ya, yang terakhir menulis cerpen. iya, benar sekali ya. Oke, jadi apa yang sudah kalian baca sudah bisa kalian pahami ya. Nah, itulah sudah ada literasi kuliah. Nah, untuk itu kita kembali ke materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya ini akan sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari itu. Nah, untuk melihat kembali ya, karena ini adalah materi yang sangat berkaitan. Nah, dari menganalisis unsur. Kemarin kita sudah mempelajari menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Margaret, masih ingat materi kita yang sebelumnya? Iya. Masih, Pak. Ya, mengenai unsur-unsur pembangun. Iya, unsur pembangun cerpen ada berapa? Ada 2, Pak. Ya, yang pertama dan ekstrinsik. Iya, benar sekali. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Iya. Kompetensi dasar kita yang akan kita capai pada pembelajaran ini sesuai dengan karya yang tadi, mengonstruksi teks cerpen dan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, nanti kamu di sini dari sekalian akan mampu untuk mengonstruksi cerpen. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk ke bagian penjelasan materi. Jadi nanti Bapak akan menayangkan video materi pembelajaran kita. Jadi saya harap adik sekalian memperhatikan ya penjelasan materi melalui video yang Bapak tayangkan melalui
proyektor ini. Nah, jadi nanti setelah Bapak menayangkan pembelajaran atau video pembelajarannya, nanti akan saya buat juga pertanyaan. Jadi saya harap untuk adik saya sekalian memperhatikan dengan baik. Oke, siap? Siap ya? Iya, baik. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerpen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengonstruksi teks cerpen. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah 4.9 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami langkah-langkah penulisan cerpen. Setelah itu, kalian dapat menulis cerpen atau mengonstruksinya dari awal hingga akhir cerita. Nah, baik, dari video yang sudah Pak tayangkan tadi, ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi cerpen. Apa saja itu aspeknya? Pertama yaitu efek pemilihan kalimat, dan yang kedua yaitu penulisan ejaan maupun kata bahasa dalam cerpen tersebut. Iya, benar sekali. Dengan dulu Oke, yang kedua ya, apa siapa? Keefektifan kan? Kalimat. Yang kedua, penulisan ejaan dan tanda. Iya, benar. Karena penjelasan kalian sudah kalian sampaikan. Artinya kalian sudah benar-benar memahami materi yang sudah Bapak tayangkan melalui salin dia atau melalui video pembelajaran ya. Jadi kami sekalian setelah memahami materi ini, kalian akan mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas. Nanti akan Bapak bagikan tugasnya berbentuk LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian akan membaca apa tugas yang akan kalian kerjakan di dalam LKPD tersebut. Nah, kemudian di dalam mengerjakan tugas ini, kalian akan mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Ya, nanti akan kita bagikan kelompoknya. Nah, kelompoknya nanti ada 5 orang dalam satu kelompok. Oke, jadi sebelum ini saya bagi, ada beberapa poin yang akan Bapak jelaskan mengenai penilaian ya, atau bukti penilaiannya yang akan perlu kalian perhatikan dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini sudah Bapak buat juga sistem penilaiannya. Yang perlu nanti kalian perhatikan dalam pembuatan tugasnya. Yang pertama, kesesuaian isi cerita dengan cerpen asli. Artinya pada saat kalian mengonstruksi, jangan sampai inti ceritanya berubah dari cerita aslinya. Paham? Ya. Baiklah, untuk itu ini saya bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca dan dipahami, kemudian langsung dikerjakan ya. Oke, silakan kerjakan dengan baik. Nah, silakan berdiskusi ya. Berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling membantu, memberikan masukan. Silakan diperhatikan tugasnya, saling berbagi tugas ya. Baik, nanti kalian sekalian ada kira-kira kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Bagaimana? Aman? Iya. Silakan saling berdiskusi ya. Saling berdiskusi, bertukar pikiran. Jangan diam-diam saja. Tanya sama kawannya apa yang mau dikerjakan, apa yang perlu dibantu. Nah, itu baru yang berdiskusi.
punya 3 menit lagi ya. Nah, sebelum kalian memuji hasil atau mempresentasikan hasil di depan, Bapak akan memfasilitasi dulu nanti bagaimana teknis pada saat kalian menjelaskan di depan ataupun mempresentasikan. Nah, yang pertama, tadi kan Bapak sudah mengarahkan bahwasanya hasil tugas kalian itu kalian pindahkan ke bentuk PowerPoint atau bentuk Canva ya, yang akan ditampilkan di layar monitor. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 yang kali ini akan menjelaskan tentang pengulangan dari cerpen yang telah diberikan oleh Pak Pandi. Awas sekali kau dekati anakku, tuganya dan hubungan kau. Tua itu setengah panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baiklah, akan dapat mencoba opsi yaitu dari teks yang terdapat yaitu Haji ataupun ayahnya dari Umi Kalsum mengatakan, siapa kau berani bersama anak gadisku. Di situ orang tua Umi Kalsum bersurat nasar tentang baiklah, cukup sekian tadi penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Jika ada kesalahan tampilan maupun ucapan kata yang salah, kami akan memperbaiki ke depannya. Terima kasih. Oke, berikan tulisnya. Oke, terima kasih untuk kita semua sudah menyelesaikan hasil pembelajaran baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4. Nah, dari hasil yang sudah kalian tampilkan tadi, mulai dari pembuatan tugas, diskusi, kemudian presentasi dan evaluasi perbaikan, nah, semua sudah dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, dari hasil kelompok presentasi tadi, tentunya ada yang terbaik ya. Nah, tentunya yang terbaik dari 4 kelompok, mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil sesuai dengan rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi dari awal. Ya. Nah, setelah saya melakukan evaluasi penilaian, untuk kelompok yang terbaik itu jatuh pada kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, kita cari ya. Baiklah, untuk penilaian sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan kembali hasil pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan ini. Nah, baik. Sebelum saya menyimpulkan, saya minta dulu siapa kira-kira tadi saya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang langsung anak bisa. Oke, dari hasil pembelajaran kita mengonstruksi teks cerpen. Jangan memperhatikan unsur-unsur. Ya, silakan Desi. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bagaimana cara menyusun kerangka cerpen dan mengelola cerpen tersebut sehingga menjadi sebuah cerpen dengan gaya bahasa kita sendiri. Iya, sekali. Sebenarnya inti dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mengonstruksi teks cerpen menjadi sebuah cerpen ya. Jangan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nanti dilihat di LKPD-nya, di situ ada tugas mandiri dan tugas refleksi ya. Ada tugas mandiri, silakan dibuka di halaman terakhir. Ada tugas mandiri nanti itu dikerjakan di rumah, dan juga tugas refleksinya juga. Nah, dikerjakan di rumah. Tugas refleksi tersebut adalah tugas yang akan menguji di mana pemahaman kamu, apakah kamu sudah paham dengan materi kita ini atau belum. Nah, kemudian pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Sekarang kita memahami mengonstruksi cerpen ya, kemarin menganalisis, mengonstruksi. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi proposal. Nah, demikianlah proses pembelajaran kita pada pertemuan ini. Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk hasil tugasnya yang sangat baik, dan terima kasih untuk semangatnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang.